Beberapa wilayah bahkan dilanda banjir hampir mencapai atap rumah warga. Puluhan rumah di Villa Nusa Indah Bogor terendam banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ataupun mendengarkan langsung salah satu korban banjir bandang yang ada di Villa Nusa Indah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, teman-teman. Dimana 2 bulan yang lalu, tepatnya sekitar bulan Maret, itu terjadi longsor ya, yang mengakibatkan air bah masuk melalui Sungai Cilengsi ini, teman-teman. Dan tentunya saya akan langsung menanyakan aja ke Pak RW ya, yang ada di Villa Nusa Indah ini, agar kalian bisa mendengarkan langsung bagaimana ngerinya longsor pada saat itu dan bagaimana air bah yang masuk dari Sungai Cilengsi ini, teman-teman. Yuk kita langsung aja. Selamat siang, Bli. Selamat siang. Apa kabar? Sehat? Sehat, sehat. Baik, Bli. Ini orang Bali, teman-teman, ternyata. Oke, Bli. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang nih. Betul, Mungkin betul. bisa perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan Bli jabatannya apa di sini? Ya, izin, nama saya Nyoman Yudana. Kebetulan saya jadi ketua RW dan merangkap menjadi koordinator kebencanaan di Dusun 5. Baik. Bli, maaf, di sini RT dan RW berapa ya? Di Villa Nusa ini? Kalau yang jebol, maksudnya yang jebol Iya. kemarin, yang tanggul jebol, itu tepatnya di RT 3 RW 18. Yang jebol, yang kemarin yang tanggal 4 Maret. 4 Maret yang jebol sore kurang lebih jam 4 kurang lah, itu jam 4 kurang. Jam 4 kurang. Jebol, Oke. gitu. Bisa diceritakan dulu bagaimana kronologisnya sampai selesai nih. Jadi masyarakat bisa tahu bagaimana kejadian pada saat itu. Jadi awal mulanya itu kan kejadian banjir mulai malam ya. Malam itu sekitar pukul 1 malam, tanggal 3 Maret. Itu sudah ada kiriman air. Jam 1 malam itu di rumah itu, atau di jalan sini lah, ke jalan sini kurang lebih sudah seleher. Karena saya ada juga fotonya itu, dokumennya, sudah seleher. Dan saya masuk rumah sudah sepinggang. Jam 3 itu puncaknya, itu sudah, kalau rumah saya itu 1 kusen, 2 meter, kurang lebih 2 meter. Kalau di jalan sini kurang lebih 3 meteran. Di jalan sini ya, di jalan, karena kan naik kan. Nah itu tanggal 3 pagi masih belum surut. Terus untungnya sih di sini nggak ada korban. Nggak ada korban, selamat semua warga, cuman ada yang terjebak. Kebetulan di Blok S3 nomor 22 ada ibu dan anak 3 terjebak. Nah, kita mau evakuasi tidak bisa lagi karena arus kenceng. Arus kenceng, bisa evakuasi sekitar pukul jam 3-an lah, jam 3-an kita evakuasi. Nah, setelah evakuasi clear semua warga. Sorenya itu sekitar kurang lebih ya setengah 4 itulah, setengah 4 itu jebol. Setengah 4 sore? Setengah 4 sore. Jebol, makin parah dong. Makin parah, jebol. Padahal itu udah mulai surut yang di sungai. Udah mulai surut, jebol. Habislah sini air, jadi seperti air bah gitu. Jadi habis itu total itu airnya. Memang di berita Bli di sini Villa Nusa Indah ini sempat salah satu wilayah yang lama sekali surutnya ya. Betul, itu betul. Berapa jam atau berapa hari baru surut? Kalau dibilang jam, ya dari jam 1 sampai, kalau nggak jebol ini bisa sampai malam. Kalau nggak jebol? Nggak jebol ini. Tapi ada yang di daerah RW 13, 14, 15, 16 enggak begitu, 13, 14, 15 itu belum begitu surut, karena ya itu tadi banyak yang masih terendam, dan lumpurnya pun itu bisa sampai sepaha ya,
lumpurnya itu. Itu diakibatkan karena dari Cilengsi ini, Pak? Cilengsi, dari sungai aliran Cilengsi kiriman ini, dari hulu ya, dari hulu. Iya teman-teman, jadi Cilengsi ini salah satu sungai utama yang berada di Jawa Barat ya. Betul. Yang ada di bawah naungan BBWS ya. Betul. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ya. Benar ya. Nah, apakah pada saat itu pemerintah langsung masuk atau bagaimana beli? Jadi begini, tanggal 4 Maret kejadian jebol, saya dokumentasikan lewat video, saya kirimkan ke kepala dusun, kepala desa, tanggal 4 itu waktu kejadian. Nah terus tanggal 6 juga saya sempat telepon BBWSCC dan direspon langsung. Tanggal 7-nya datang orang BBWS untuk cek kondisi, tanggal 8 pun datang, tanggal 9 pimpinannya datang. Tanggal 9 datang pimpinannya dan langsung di ACC untuk tanggul permanen. Jadi sebelumnya itu tanggap darurat, tadinya mau bronjong, tapi karena kita berusaha biar dapat tanggul permanen, akhirnya di ACC. Waktu itu masih kalau nggak salah sih sekitar 55 meter. Akhirnya kita obrolkan lagi biar agar dapat lebih panjang. Kita ceritakan di belakang masjid sana itu ada juga yang longsor. Akhirnya dapatlah 200 meter. 200 meter, clear 200 meter. Kita udah seneng ya. Akhirnya tanggal 22 April itu Pak Kemen PU dan BBWSCC itu hadir ke sini datang, dan saya menyampaikan juga untuk melanjutkan yang sebelah sana karena masih pendek tanggulnya, dan begitu juga sebelah sana. Akhirnya ditambahkanlah kurang lebih, jadi tambahan itu yang ke arah RW 13 550, yang ke sana 100 berapa totalnya, pokoknya kalau nggak salah 953 meter yang terbangun sekarang ini. 953 meter. 53 meter, jadi hampir sekilo ya. Ya, hampir sekilo. Meter ya. Ya. Wow. Jadi ini Pak Nyoman ini luar biasa sekali nego-negonya ya. Sehingga bisa menjebolkan tanggul ini sepanjang 1 kilometer kalau lebih ya, yang tadinya hanya 200 meter menjadi 1000 meter hampir kurang lebih ya. Jadi salah satu prestasi yang harus kita apresiasi, luar biasa Pak Nyoman. Nah terus tanggal 7 juga, 7 Mei itu dari Satker BBWSCC juga hadir ke sini, dan saya memohon juga agar bisa, harapannya bisa nyambung lagi. Nah akhirnya sedang dibahas, dan waktu itu saya juga minta Pak Kades untuk hadir karena di sana ada sekolahan yang terdampak, harus sedikit dibebaskan. Nah itu mudah-mudahan sih bisa langsung ke jembatan Pasar Pocong. Itu Pasar Pocong. Kurang lebih berapa jauh Pak dari sini? 1,8, kalau nyambung itu 1,8 km lagi. Oh gitu. Itu kurang lebih itu 1,8. Jadi mudah-mudahan sih itu bisa dilanjutkan setelah selesai sini, bisa dilanjutkan. Harapan kami sih dari warga bisa dilanjutkan segera. Di sini ada berapa fase proyek nih Pak? Yang di sini yang Pak RW tahu? Fase ini kan fase 1 nih, pembuatan retaining wall kan? Betul. Fase keduanya apa lagi? Rigid ya? Rigid, betul. Jadi dari awal itu kan bore pile, sistem bore pile baru retaining wall. Retaining wall ini yang seperti ini nih. Jadi sampai lantai dasar, terus puting, parapet. Nah, kedalaman bore pile itu 12 meter. Berjarak belakang ke depan itu 1,5 meter. Ke sampingnya itu 1,30 per borpelnya. Per borpelnya. Gitu. Oke. Berarti proyek kedua kan ya rigid ya. Terus proyek ketiga juga. Nah, setelah ini baru rigid, terus ya finishing lah nanti kan saluran kita banyak yang kena masuk lumpur nih. Nanti akan dibersihkan juga. Gitu. Jadi sistem drainase juga dirapiin semua. Dirapikan, Pak ya? betul. Oke. Berarti proyek ketiganya nanti insya Allah nanti dari sini menuju ke sekolah sana ya? Ini sebenarnya tahap 1. Oh, tahap satu semua. Oh, ya, maksudnya tahap 1.
tahap 1 sepanjang 953 meter itu. Oke, yang di sebelah kanan ini juga teman-teman kita lihat sudah dinormalisasikan sungainya ya? Sudah, yang seberang itu sudah dilebarkan kurang lebih 5 sampai 7 meter. Yang di Bekasi ya. Bekasi. Sudah dilebarkan sekitar 5 sampai 7 meter, sepanjang kurang lebih 600 sampai 700 meter. Sepanjang 600 sampai 700 meter kurang lebih itu. Jadi kita ini sebenarnya ada posisi kita ini ada di perbatasan sebenarnya. Betul, ya? betul. Bogor paling ujung. Bekasi dan Bogor ya? Betul. Saat ini kita berdiri di Bogor. Bogor. Oke, di seberang sana Bekasi. Oke. Nah, Pak, pada saat setelah longsor nih, ya. Apakah ada longsor-longsor susulan lagi, Pak? Setelah pada saat itu di tanggal 3, tanggal 4 Maret. Kalau longsor sih banyak, Pak, ya masih yang ada longsor, terutama yang arah ke ke Sekolah Darel, Pasar Pocong. Itu ada, Pak, yang longsor-longsor. Tapi sudah mulai, contoh di RW 23 mulai di Bronjong. Itu sementara karena kan nanti mau dipasang tanggul permanen yang longsor sudah teratasi gitu. Nah, Pak, kira-kira apa lagi yang mau disampaikan ke pemerintah nih? Ya. Apa lagi yang Bapak butuhkan? Mudah-mudahan melalui video ini bisa tersampaikan ke pemerintah dan mudah-mudahan bisa diambil kebijakan baru lagi untuk kenyamanan dan keamanan di wilayah Pak Nyoman ini. Ya. Silahkan. Pada intinya sih harapan warga Desa Bojongkulur khususnya di perumahan ya, perumahan Villa 1, Villa 2, Bumi Mutiara, terus Mahkota, harapan kami itu warga bisa dapat melanjutkan kembali tanggul permanen ini sampai titik akhir, begitu Cilengsi, begitu juga yang Cikias. Cikias harapannya bisa dilanjutkan sesegera mungkin untuk menghindari potensi banjir besar seperti bulan Maret kemarin. Itulah harapan kami dari warga dan mudah-mudahan bisa sesegera mungkin melanjutkan untuk tanggul permanen ini atau normalisasi dari tanggul permanen, pelebaran termasuk pengerukan. Itu harapan dari warga Desa Bojongkulur khususnya yang di lingkungan perumahan. Gitu. Ya, mudah-mudahan saja karena mumpung saat ini bulan Mei masih musim panas, Pak, ya. Panas, betul. Jangan sampai masuk di bulan September baru dikerjakan proyek nanti malah berantakan, Pak, ya, karena pada saat itu mulailah musim penghujan turun, Pak, ya. Betul. Baik, Pak RW, terima kasih. Mungkin izin satu lagi saya ucapan terima kasih kepada pihak terkait khususnya BBWSCC, Kemenpu dan teman-teman terkait lah antara dusun, desa. Saya ucapkan terima kasih atas support, bantuan untuk masalah-masalah yang di lingkungan. Gitu. Terima kasih banyak atas bantuan dari pihak BBWSCC, Kemenpu. Gitu. Karena saya tidak bisa cuman hanya bisa mengucapkan terima kasih dan saya mewakili dari warga Desa Bojongkulur. Mudah-mudahan tidak terulang lagi banjir untuk kedepannya lagi. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak RW atas waktunya. Siap.